Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market tiba-tiba terkoreksi dengan signifikan sebesar 4,58%. Dengan total market cap mencapai di 1,02 triliun US dollars. Dan kita bisa lihat Bitcoin dia terkoreksi dengan signifikan sebesar 4,76% dalam 24 jam terakhir, dan otomatis dia sekarang di bawah dari 23.000. Tepatnya sekarang itu ada di angka 22.391, ya, signifikan penurunannya. Dan baru-baru terjadi, ya. Lalu untuk Ethereum dia sedikit lebih besar di 4,98%, di angka 1.567 USD. Sementara untuk BNB dia terkoreksi sekitar 3%-an di angka 290 USD. Untuk XRP dia terkoreksi sebesar 3,46% di angka 36 sen. Cardano terkoreksi signifikan, ya, nyaris 7%, ya, lebih tepatnya 6,91% di angka 33 sen. Lalu untuk Polygon Matic dia terkoreksi sebesar 5,47%. Dan yang terakhir Dogecoin dia terkoreksi sebesar 7,19%. Jadi hari ini bisa dibilang semuanya cukup kebanting, ya. Terutama Cardano luar biasa 7%, ya. Nah, ini cukup unik, ya, karena bisa dibilang memang datanya nggak terlalu bagus kemarin. Tapi ada delay yang lumayan panjang, ya. Kita masuk ke economic calendar. Data yang gue omongin itu kemarin adalah mengenai initial jobless claim. Lagi-lagi initial jobless claim ini adalah satu data yang penting menurut gue. Kenapa? Karena initial jobless claim ini ngomongin soal pengangguran di Amerika Serikat, ya. Dan kita ingat pengangguran di Amerika Serikat mulai meningkat. Tapi kalau kita lihat di sini lagi-lagi dia lebih rendah daripada forecast dan bahkan lebih rendah daripada data sebelumnya, ya. Which is kind of weird, ya. Nah, maka dari itu, ya, secara teorinya ini akan membuat Bitcoin cenderung koreksi, ya. Tapi anehnya waktu keluar data ini nggak langsung koreksi, malah cenderung diem dulu di situ, ya. Kalau kita lihat di sini, Bitcoin waktu kita di 1 hourly-nya, ya, tuh itu baru drop dalam beberapa jam terakhir. Jadi waktu keluar datanya malah cenderung santai, ya. Bahkan waktu jam 11, waktu market open di US juga cenderung santai. Jadi bisa dibilang ini efek yang sedikit telat kayaknya, ya. Tapi intinya kemungkinan besar terjadi karena data initial jobless claim yang lebih jelek daripada kita harapkan, gitu, ya. Ya, tentunya jeleknya untuk Bitcoin, ya. Kalau untuk dolar sih oke, ya. Nah, untuk hari ini gimana? Untuk hari ini jangan dilupakan juga akan ada beberapa data penting juga, ya. Nah, dari US kita bisa di sini akan keluar satu data ISM non manufacturing PMI, ya. Nah, harapan kita di sini kalau kita lihat lebih rendah daripada ekspektasi, karena a higher than expected reading should be taken as positive or bullish for the USD. Kita ingin lagi-lagi apa? USD melemah. Dan itu harus terjadi apabila dia lebih rendah daripada forecast, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk hari ini, ya, hanya satu saja. Untuk besok kita bisa lihat untuk besok cenderung santai, nggak ada yang bintang 3. Jadi untuk besok mungkin lebih fokus ke technical analysis, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk economic calendar. Selanjutnya kita akan geser ke analisa kripto. Nah, analisa kripto ini sebenarnya satu analisa yang sudah beberapa kali kita bahas di di DCWT sebelum-sebelumnya, ya. Gue udah concern mengenai MA50 dan 20, ya, mungkin ditambah 50 lah kesannya, ya. Kalau di sini cuma bahas 200, tapi MA50 dan 200 di weekly. Gue bilang ini kemungkinan besar akan mulai berubah menjadi resisten. Dulu ini adalah satu support yang sangat kuat. Berkali-kali menjadi pertanda akhir dari bear market, ya. Nah, tetapi pada kali ini setelah dia tembus di sekitar bulan Mei, ya, Mei awal 2022, ini gue rada curiga ini mulai berubah menjadi resisten, ya. Dan akhirnya ya benar, dia benar-benar menjadi resisten di sini. Dan ya kita bisa lihat juga sekarang koreksinya lumayan ke daerah 22.300-an. Nah, pertanyaannya, apakah gara-gara rejection ini dia akan ke bull support band atau tidak? Itu yang gue concern dan gue sudah katakan berkali-kali di DCWT. Buat lo yang terus stay tune di DCWT, kemungkinan besar sudah dengar. Gue udah bilang ada probability karena reject oleh 250 ini, Bitcoin bisa ke bull support band, ya. Nah, mungkin beberapa dari kalian bertanya, Bang, bull support band apaan? Gue belum pernah dengar nih bull support band. Nah, mungkin lu masih baru di sini, ya, jadi belum pernah dengar karena gue udah sering bahas itu sebenarnya, ya. Jadi bull support band ini adalah satu indikator, ya,
Yang sebenarnya simple banget, ini cuma EMA 21 dengan SMA 20 ya di sini. Simple banget sebenarnya ya. Nah, ini adalah satu indikator yang seringkali menunjukkan apakah kita sedang dalam bull market atau bear market. Nah, kita kemarin pada tanggal 9 Januari kemarin berhasil weekly close di atas dan reclaim bull support band. Tetapi belum terjadi retest ya. Nah, jadi yang menjadi sangat penting adalah kita reclaim dan retest bull support band. Setelah retest, naik lagi. Nah, kalau dia berhasil retest dan naik lagi, itu secara statistik nggak 100% ya, tapi sekitar 95% Bitcoin bisa lanjut bull market. Tetapi kalau sampai dia gagal, dia retest dan jebol ke bawah, ya 95% juga apa yang terjadi malah membuat lower low. Jadi ini sangat penentuan banget ya, penentuan banget. Apakah Bitcoin akan lanjut bull market atau malah jeblos lagi bear market lebih dalam daripada 15.000. Karena sekali lagi, kalau lu cek ke belakang ya, setiap kali Bitcoin gagal mempertahankan support di sini ya. Kita lihat nih, gagal mempertahankan support, lower low ya. Lalu di sini lagi ya, kalau kita ambil contoh di sini dia gagal mempertahankan support, apa yang terjadi? Lower low dan seterusnya. Jadi ya ini penentuan nih, penentuan banget. Apakah Bitcoin bisa melanjutkan bull market atau malah tertunda lagi dan masuk ke bear market lagi. Sekali lagi yang kita perlukan adalah dia terjadi retest lah ya. Dia terjadi retest ke sini ya. Lalu boleh konsolidasi boleh, mau langsung juga boleh. Yang penting terjadi pantulan dan lanjut membuat higher high. Itu yang kita perlukan ya. Jadi itu untuk Bitcoin. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke indeks dolar. Nah, yang kita perlukan dari indeks dolar itu sebenarnya simple ya. Yang kita butuhkan dari indeks dolar itu adalah dolar yang melemah ya, as easy as that. Karena kalau kita lihat nggak ada ceritanya kita bull market yang wow signifikan gitu ya terjadi saat bull market untuk indeks dolar. No ya, setahu gue belum pernah terjadi. Karena korelasi antara indeks dolar dengan risk on asset seperti Bitcoin adalah korelasi yang negatif. Maka dari itu ya kita ingin dia cenderung melemah ya. Sayangnya kemarin kita bisa di sini indeks dolar mengalami penguatan yang cukup signifikan dan ini menurut gue yang membanting ya, yang membanting Bitcoin. Jadi ada efek delay tapi kebanting karena ini ya. Nah, maka dari itu simple masih sama seperti kemarin, harapan gue adalah indeks dolar itu bisa melemah ya dan daily close di bawah dari 104,13. Tapi concern gue apa? Concern gue ada di sini ya, karena dia sudah mulai confluence, ada kemungkinan kepantul lagi ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya dan selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi seperti biasa sebelum kita mulai buy limit, kita akan disclaimer dulu bahwa DCWT ini dan semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Tujuannya adalah untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral di bawah. Dan sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dan ada berita bahagia bagi kalian yang promo hunter, karena sekarang Bybit sedang ada event baru buat lo yang tinggal di Philippines, Indonesia, dan Thailand. Nama eventnya adalah Roda Keberuntungan. Dulu sudah pernah ada, sekarang ada lagi. Keren banget ya, dan kalian bisa memenangkan peluang 100% ya, berbagai macam hadiah yang ada di sini ya. Yang pertama ada token senilai 41.000 USD totalnya ya, iPhone 14, Smart TV dan motor Yamaha. Lebih spesifiknya adalah kalian bisa memenangkan satu hadiah utama 10.000 USDT, ini artinya sekitar 150 juta ya. 3 motor Yamaha, 3 iPhone 14, 5 Smart TV dan token senilai 31.000 USD. Ada macam-macam di sini ya. Cara bermainnya sangat simpel. Ini seperti undian ya. Undian yang otomatis virtual di sini ya. Nanti kalian tinggal kumpulkan tiket sebanyak mungkin ya dengan berbagai macam cara di sini ya. Nah, semakin banyak tiket yang kalian dapatkan, semakin sering juga kalian bisa mencoba untuk memutarkan si undian ini ya. Really cool. Sekali lagi kriteria untuk partisipasinya gampang banget. Yang pertama pastikan lu dari Indonesia, Thailand atau Filipina. Dan yang kedua hanya untuk pengguna yang sudah KYC. Ya, jadi harus KYC dulu, jangan lupa ya. Caranya gampang, gampang banget.
Yang pertama, kalian bisa mendapatkan 2 tiket undian berhadiah dengan melakukan deposit perdana dan deposit total itu lebih dari 50 USD. Gampang banget ya. Lalu bisa dapat 1 tiket lagi apabila kalian trade token tertentu lebih dari 50 USD. Detailnya kalian bisa lihat di sini token apa aja. Lalu juga ada 1 tiket undian berhadiah lagi apabila mendapatkan atau lebih tepatnya spot trading volume-nya melebihi 2000 USD. Dan juga bisa dapat 1 lagi tiket apabila spot trading lebih dari 20.000 USD. 1 tiket lagi untuk perdagangan derivatif lebih dari 20.000 dan banyak lagi ya. Jadi lagi-lagi untuk dapat tiketnya awalnya gampang banget ya, otomatis makin kesini makin susah. Tapi otomatis dengan hadiah seperti ini tentunya tetap menarik ya. Jadi buat lo yang mau ikutan jangan lupa untuk bisa cek link referaksi di bawah dan selalu trade di Bybit. Oke, dan sekarang kita akan masuk dulu ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa lihat di sini dia buy limit pertama di EMA 20 sudah kena, buy limit kedua kita antara 50 sampai 22.629 juga sudah kena. Tinggal buy limit ketiga kita di 21.611 ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin ya secara spotnya. Harapan gua spot dia hari ini atau daily close besok pagi jam 7 bisa di atas dari MA50 atau 22.629 supaya bisa lanjut ke atas ya. Nah, untuk posisi futuresnya, kemarin yang sudah buka posisi short sesuai dengan pembahasan DCWT, retest 1, retest 2, congratulations buat lo yang sudah TP agresif ya, dapat profit yang lumayan pada hari ini ya. Nah, itu untuk posisi short. Untuk posisi long, kita lihat apakah ya Bitcoin bisa bertahan di atas dari 22.629 atau tidak. Andaikan bisa, besok daily close di atas dari struktur ini, nah kita bisa limit posisi long di sini. Apabila terjadi lagi retest kedua, kita buka posisi long di sini ya. Dengan target TP antara di EMA 20 atau di 23.763. Untuk sekarang cukup dekat, jadi gua samain aja. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Oke, dan sekarang kita geser ke Ethereum. Dan untuk Ethereum kita bisa lihat dia ketariknya bahkan sedikit lebih besar dibandingkan Bitcoin ya. Maka dari itu kita bisa lihat buy limit pertama kita di 1623 sudah kena. Buy limit kedua kita di EMA50 juga kena, dan buy limit ketiga kita di 1567 juga kena ya. Jadi untuk Ethereum semua buy limitnya sudah kena for now ya. Tentunya kalau sampai turun lagi kita akan ada buy limit baru. Nah, itu untuk spot. Untuk posisi future, sayangnya kemarin belum terjadi konfirmasi dimanapun. Ya, jadi kemarin kita belum buka posisi long maupun posisi short. Ya. Nah, sekarang setup terdekat adalah posisi long apabila Ethereum bisa bertahan sampai besok pagi di atas dari 1567, tepatnya jam 7 ya, setelah daily close. Andaikan dia bisa bertahan di atas dari struktur ini, kita bisa pertimbangkan untuk limit posisi long di sini. Apabila terjadi lagi retest kedua, nah kita bisa buka posisi long dengan target TP. Lo bisa pilih antara MA50 yang sedikit lebih konservatif atau di 1623 yang sedikit lebih agresif. Nggak ekstrim di sini ya perbedaannya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futures dan spot di Ethereum. Oke, dan sekarang kita masuk ke BNB. Dan untuk BNB kita bisa bilang nasibnya cukup mirip seperti Ethereum ya. Dia ketarik lumayan dalam. Dan kalau kita di sini ya, buy limit pertama kena, buy limit kedua kena, dan buy limit ketiga kita secara spot kena semua. Jadi buat lo yang sudah pasang buy limit di BNB kemarin, tiga-tiganya sudah kena. Ya, tapi good newsnya apa? Good newsnya minimal dia mantul di MA200 di sini dengan sangat jelas ya. Nah, itu untuk spot. Untuk posisi futuresnya, lagi-lagi cukup mirip seperti Ethereum, belum terjadi konfirmasi apa-apa ya. Maka dari itu ya, untuk sekarang mungkin yang terdekat sama juga seperti Ethereum, yaitu adalah kalau sampai terjadi retest kedua di EMA 200, kita bisa pertimbangkan posisi long. Lagi-lagi dengan syarat apa? Dia daily close-nya di atas dari 200 ya, atau lebih tepat di atas dari EMA 200. Alias retest kedua di sini, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 296,8. Sementara untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di 296,8, kita bisa buka posisi short dengan target TP di MA200. Oke, dan sekarang kita geser ke XRP. Untuk XRP kita bisa di sini ya, dia juga secara spot buy limit ke-1 dan kedua sudah kena. Buat kalian yang sudah pasang buy limit kedua di 0,36 atau 36 sen di sini, sekarang sudah dalam keadaan sedikit profit. Ya, jadi itu kurang lebih untuk posisi spot di XRP ya. Untuk posisi futuresnya sayang banget ya.
Tanggal 1 dan tanggal 2 Maret kemarin di sini nggak kena MA20. Padahal kalau kena di sini retest 1, retest 2, kita bisa punya posisi short. Tapi sayangnya kalau kita zoom di sini ya, kita zoom, dia nggak kena. Jadi ya nggak apa-apa lah, ya belum rezeki. Nah, jadi untuk sekarang yang mungkin paling dekat sama seperti BNB dan Ethereum, yaitu adalah kalau sampai dia daily close bisa di atas dari 36 sen, lalu retest lagi besok ya, last retest kedua di sini, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 37 sen ya. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 36 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk XRP. Oke, dan sekarang kita geser ke Matic. Untuk Matic kita bisa lihat di sini secara buy limit juga sudah banyak yang kejebol sayangnya ya. Jadi buy limit pertama sudah kena dari kapan? Buy limit kedua bisa dibilang baru kena pada hari ini ya di $1 lebih 12 sen. Dan untuk sekarang buy limit ketiga masih lumayan jauh di $1 lebih 2 sen ya. Tapi intinya cukup mirip ya, buy limit banyak yang ketembus. Nah, untuk sekarang secara posisi futuresnya, harapan gua sih ya kalau sampai pada hari ini dia bisa bertahan di atas dari $1 lebih 12 sen, that's good ya. Nah, apabila bisa bertahan di atas dari $1 lebih 12 sen, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long apabila besok terjadi lagi retest kedua ya. Jadi kita bisa pasang limit posisi long apabila besok sudah daily close di atas dari struktur ya. Nah, posisi long di sini target TP-nya bisa di MA50, ini konservatif. Yang lebih agresif bisa di MA20. Itu untuk posisi long. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA50, kita bisa buka posisi short di MA50 sebagai resisten dengan target TP di $1 lebih 12 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic dan juga ending dari DCWT kita pada hari ini. Sekali lagi gue ingatkan jangan pakai uang panas dan yang kedua adalah jangan sampai over leverage. Jadi kurang lebih seperti itu dan sekali lagi gue ingatkan ya nanti malam akan keluar data economic calendar bintang 3 ya otomatis akan berpengaruh terhadap markets biasanya. Dan ini akan keluar jam 10 malam buat lo yang konservatif buka posisi futures pastikan tutup dulu aja sebelum jam segini atau jam 11 itu open market US supaya mengurangi resiko terjadi volatilitas yang tidak kita inginkan ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.